Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita kembali bermajelis ilmu pada malam hari ini sebagaimana biasanya. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam. Dan kita sudah masuk pada bab yang kedua dari Kitabu As-Siyam. Bab yang kedua dari bab tentang puasa. Bab yang kedua yaitu Babus Shaumi fis Safari wa ghairihi. Berpuasa saat sedang safar dan beberapa hukum terkait dengan puasa. Kita akan membacakan 3 hadis sekaligus. Kemudian kita akan menjelaskan beberapa hukum seputar 3 hadis tersebut. Hadis yang pertama adalah An Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah bin Amr al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'asumu fi safari wa kana katsira as-siyam qala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah saya boleh berpuasa saat saya sedang safar?" Dan orang ini adalah orang yang banyak berpuasa. Sahabat ini dikenal dengan sahabat yang memperbanyak puasa-puasa sunnah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu mau berpuasa, maka silahkan berpuasa. Jika kamu tidak mau berpuasa, maka silahkan juga. Tidak ada masalah." Baik, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa al-muftiru 'ala as-sha'im. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada waktu itu ada orang-orang yang berpuasa, ada pula orang-orang yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa tidak mencela orang-orang yang tidak berpuasa, dan orang yang tidak berpuasa juga tidak mencela orang-orang yang berpuasa. Saling membiarkan, ya, tidak ada saling protes satu sama lain. Kemudian hadis yang ketiga, ya, kita sebutkan 3 hadis, kemudian kita jelaskan hukumnya, karena ketiga hadis ini, bahkan hadis yang keempat pun, ya, berkaitan satu sama lain. Hadis yang ketiga adalah An Abi Darda radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadidin hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil har wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah. Ya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia mengatakan kami keluar bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Pada musim panas, dan rata-rata bulan Ramadan itu pada musim panas. Hatta in kana ahaduna,
sampai-sampai ya beberapa di antara kami harus meletakkan tangannya di atas kepalanya untuk melindungi kepalanya dari panas matahari, ya karena saking panasnya. Dan tidak ada orang yang berpuasa di rombongan kami kecuali 2 orang saja, yaitu Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah. Baik, kita sebutkan dulu 3 hadis ini. Masih ada lagi 2 hadis yang semakna dengan ketiga hadis ini. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ketiga hadis ini beberapa kesimpulan yang kami ambil dari perkataan-perkataan para ulama. Yang pertama, tentang hukum berpuasa saat sedang safar itu dirinci. Kadang dia mubah, kadang dia sunnah, kadang dia makruh, dan kadang dia haram. Dan hukum asalnya, ketika dia adalah puasa sunnah di luar bulan Ramadan, maka hukum puasa pada waktu itu adalah mubah bagi musafir. Dia mau berpuasa silahkan, tidak berpuasa juga tidak ada masalah. Ya sebagaimana yang disebutkan pada hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Ya, hadis yang pertama tadi, seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah saya boleh berpuasa saat saya sedang safar?" Nabi mengatakan, "Kalau kamu mau berpuasa silahkan, kalau tidak mau juga silahkan, tidak ada masalah." Rasulullah tidak memberikan pilihan, kalau kamu mampu berpuasa maka berpuasalah. Ya. Begitu pula dengan hadis yang kedua. Jadi untuk puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan bagi musafir, maka silahkan mau berpuasa mau tidak ada masalah. Tidak ada yang lebih utama di antara keduanya. Tapi kemudian untuk hukum yang kedua adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, berpuasa pada bulan Ramadan, dan tentu saja dia merupakan puasa wajib. Ya, puasa wajib. Untuk puasa pada bulan Ramadan ini lebih diutamakan daripada berbuka puasa pada bulan Ramadan. Seorang musafir itu tidak wajib berpuasa. Meskipun dia mampu berpuasa, jika dia tidak mau berpuasa maka boleh baginya tidak berpuasa. Ya. Hukum asalnya puasa Ramadan merupakan sebuah kewajiban. Namun bagi musafir diringankan baginya untuk tidak berpuasa. Artinya tidak wajib baginya berpuasa. Namun jika dia berpuasa maka itu lebih afdal baginya. Ini pada bulan Ramadan. Iya, lebih afdal baginya untuk berpuasa. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Semuanya sepakat bahwasanya lebih afdal bagi musafir adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Iya. Dan tentu saja ketika dia mampu untuk melakukannya. Ya, ketika dia mampu untuk melakukannya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang diberikan uzur untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, seperti orang yang sakit, ya boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan, musafir boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, setelah disebutkan orang-orang yang diberikan uzur tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan jika kalian berpuasa, maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ini setelah menyebutkan orang-orang yang diberikan uzur. Artinya orang musafir, orang sakit, meskipun dia tidak wajib berpuasa, jika dia mampu, maka sebaiknya dia berpuasa. Kemudian, ya, alasan yang lain adalah, atau dalil yang lain adalah hadis yang ketiga yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Rasulullah pernah bersafar dengan para sahabatnya di hari yang sangat panas, dan tidak ada yang berpuasa kecuali 2 orang, yaitu Rasulullah SAW yang pertama, dan yang kedua adalah Abdullah bin Rawahah. Ya. Sekiranya puasa itu atau berbuka lebih afdal, maka Rasulullah tentu saja akan berbuka pada waktu itu, karena yang berpuasa lebih sedikit daripada orang yang berpuasa. Dan ini juga menunjukkan keutamaan, ya, atau afdaliyah berpuasa pada bulan Ramadan meskipun dia sedang safar atau sedang sakit, selama dia mampu untuk melakukannya. Baik.
Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita ambil hadis yang keempat dan kelima, dan di situ akan disebutkan kondisi di mana seseorang makruh untuk berpuasa dan haram untuk berpuasa. Hadis yang keempat adalah An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha qalu sha'im qala laysa minal birri as-shawmu fis safari. Ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kami pernah atau Rasulullah pernah dalam sebuah safar melihat ada seorang laki-laki yang dikerumuni oleh banyak orang. Ya, seorang laki-laki dikerumuni oleh banyak orang untuk menaungi orang tersebut. Ya, karena sedang safar dan panas, makanya orang ini dinaungi. Kemudian Rasulullah bertanya, iya, ada apa gerangan? Kenapa orang tersebut dinaungi? Mereka mengatakan shaim, dia sedang berpuasa. Lalu Rasulullah bersabda, laisa minal birri as-shawmu fis safari. Bukanlah sebuah kebaikan berpuasa pada saat sedang safar. Ya, bukanlah sebuah kebaikan berpuasa pada saat sedang safar. Nah, ini merupakan kondisi di mana seseorang makruh untuk berpuasa pada saat dia sedang safar dan dia tidak mampu untuk berpuasa. Jika dia memaksakan diri, boleh saja sampai puasanya sampai waktu berbuka puasa. Akan tetapi dia sangat kewalahan, dia sangat kelelahan, ya, dia sangat kecapean. Ya, pokoknya berat sekali untuk dia melanjutkan puasanya sampai selesai. Dan dia musafir, maka orang yang seperti ini sebaiknya berbuka puasa. Ya, pada saat kita safar, mungkin karena safar kita terlalu lelah, panjang perjalanan, berat safarnya, sehingga membuat kita sangat lelah. Kalau kita lanjutkan, kita paksakan, maka sangat berat. Ya, rasanya kita melanjutkan puasa tersebut, maka lebih utama kita membatalkan puasa tersebut. Kita lanjutkan, hukumnya makruh. Ya, kita lanjutkan, hukumnya makruh. Sebagaimana sabda Rasulullah, bukan termasuk kebaikan berpuasa pada saat sedang safar. Baik. Kemudian hadis yang kelima, ya meskipun hadis yang kelima ini tidak ada di buku kita, tapi semakna dengan dalil-dalil sebelumnya. Pada Fathu Mekkah, pada saat Rasulullah bersafar dari kota Madinah ke kota Mekkah untuk menaklukkan kota Mekkah, dan ini terjadi pada bulan Ramadan. Pada suhu yang sangat panas, pada cuaca yang sangat panas. Dan perjalanan dari Madinah ke Mekkah dengan berjalan kaki atau dengan berkendaraan itu sekitar 7 hari. 7 hari kita menempuh perjalanan baru sampai di kota Mekkah. Dan di bawah terik matahari yang sangat panas. Di bawah kita ini ada pasir yang juga sangat panas. Yang memang kondisi sangat tidak memungkinkan untuk berpuasa. Dan pada waktu itu kebanyakan rombongan Nabi SAW ini sudah kelelahan, kecapean, bahkan kalau kita lihat kondisinya sudah ada yang mau hampir pingsan, sampai-sampai ada sahabat yang melapor kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, rombongan ini sudah kelelahan. Dan mereka melihat perbuatan wahai Rasulullah. Rasulullah pada waktu itu berpuasa, tidak membatalkan puasanya. Tapi karena ada yang melapor bahwasanya kondisi rombongan ini kebanyakan mereka sudah kecapean, kelelahan, dan mereka melihat Rasulullah berpuasa, maka mereka pun berpuasa. Maka Rasulullah pun naik ke tempat yang agak tinggi, kemudian minum, memperlihatkan kepada semua rombongan bahwasanya Rasulullah membatalkan puasanya. Dan Rasulullah mengatakan, berbuka puasalah kalian. Namun ternyata sebagian dari rombongan ini ada yang mempertahankan untuk melanjutkan puasanya. Ada yang mempertahankan untuk melanjutkan puasanya.
Pada saat kabar ini sampai kepada Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, ulaika humul usad, ulaika humul usad. Mereka itu adalah para pendosa, mereka itu adalah para pendosa. Jadi disebutkan bahwasanya mereka adalah para pendosa padahal dia sedang berpuasa Ramadan. Dia melakukan sebuah kewajiban pada bulan Ramadan. Namun pada kondisi yang seperti ini, yang bisa menyebabkan seseorang binasa, atau dia takut jangan sampai dia binasa gara-gara hal tersebut, atau paling minimal membahayakan kesehatannya, maka ini hukumnya haram berpuasa. Jadi perbedaan antara makruh dengan haram. Kalau makruh dia kelelahan, sangat kelelahan, namun dia masih yakin bisa sampai puasanya tanpa terjadi apa-apa pada dirinya. Adapun pada kondisi yang sifatnya haram adalah dia sangat kelelahan dan dia khawatir akan terjadi sesuatu pada dirinya atau membahayakan kesehatannya. Maka ini hukumnya adalah haram dia melanjutkan puasanya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi yang pertama tadi mubah, kemudian sunnah, kemudian makruh, kemudian yang keempat adalah haram. Dengan kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, hadis ini masih berkaitan dengan hadis-hadis sebelumnya sebagai pelengkap dari hadis-hadis sebelumnya. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safari faminna as-sha'im wa minna al-muftir qala fa nazalna manzilan fi yawmin harrin wa aktharuna dhillan sahibul kisa'i faminna man yattaqi asy-syamsa bi yadihi qala fasaqatu as-suwamu wa qama al-muftiruna fadarabul abniyata wa saqaw ar-rukaba faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, pernah Nabi sallam dalam safar beliau, sebagian rombongan ada yang berpuasa dan sebagian rombongan tidak berpuasa pada cuaca yang sangat panas. Dan yang paling bisa bernaung pada hari itu adalah yang pakaiannya longgar, artinya longgar sehingga dia bisa menutup kepalanya dengan pakaiannya, yaitu yang paling bisa bernaung. Adapun selebihnya maka bernaung dengan tangannya saja, diletakkan tangannya di atas kepalanya. Sehingga orang-orang yang berpuasa pada hari itu akhirnya bergelimpangan, maksudnya kelelahan, rebah, tidak bisa berbuat banyak hal. Sehingga orang-orang yang berbuka puasa atau orang-orang yang tidak berpuasa, mereka lah yang berkhidmat kepada orang-orang yang berpuasa, membuat tenda, kemudian pokoknya melayani orang-orang yang berpuasa. Lalu Rasulullah mengatakan, "Dhahabal muftiruna al-yawm bil ajri." Sesungguhnya orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada orang yang berpuasa. Karena orang-orang yang berpuasa ini sebenarnya kalau dia mau lebih baik baginya untuk berbuka puasa. Namun mereka mempertahankan sehingga orang-orang yang tidak berpuasa berkhidmat, yang melayani orang-orang yang berpuasa tersebut sekaligus melayani kendaraan mereka. Sehingga Rasulullah mengapresiasi orang-orang yang tidak berpuasa dengan mengatakan dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini sudah memboking pahala. Ada pahala tambahan bagi mereka. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah berbeda dengan hadis-hadis sebelumnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya as-shawmu min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, saya punya utang puasa pada bulan Ramadan dan saya tidak sanggup
ya untuk mengqadha puasa Ramadan tersebut kecuali pada bulan Sya'ban, ya 11 bulan setelahnya. Sekarang bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai bulan Sya'ban, barulah kemudian di bulan Sya'ban Aisyah mampu untuk mengqadha puasa-puasa yang dia tinggalkan pada bulan Ramadan. Faedah dari hadis ini adalah menunjukkan bolehnya mengakhirkan puasa qadha. Ya, bolehnya mengakhirkan puasa qadha Ramadan dan tidak wajib dikerjakan pada bulan Syawal. Puasa qadha tidak wajib dikerjakan pada bulan Syawal, dan boleh bagi seseorang ketika dia khawatir misalnya puasa Syawalnya ini sudah mau habis, dia mendahulukan puasa Syawal daripada puasa qadha. Meskipun yang lebih baik tentu saja adalah mendahulukan yang wajib, yaitu puasa qadha. Namun ketika seseorang mungkin di awal-awal Sya'ban ada kesibukan tidak mampu berpuasa, nanti ada kesempatan di akhir Syawal, maka dia mendahulukan puasa Syawalnya karena waktunya sudah mepet, kemudian nanti setelah itu dia mengqadha puasa Ramadannya. Nah, kemudian faedah yang kedua adalah bagi orang-orang yang mengakhirkan qadha Ramadan sampai masuk bulan Ramadan berikutnya dan masih ada utang puasanya, maka kewajibannya adalah dia mengqadha puasa tersebut setelah bulan Ramadan ini ditambah dengan fidyah. Jadi bukan puasanya double, ya. Bukan puasanya double. Karena ada yang mengatakan double. Ini tidak benar. Yang benar adalah jadi puasa Ramadannya itu tetap dia qadha setelah bulan Ramadan ini, tapi ada plus fidyahnya. Ada plus fidyahnya atau kafarah. Ya, lebih tepat disebut dengan kafarah. Ya, kafarah karena dia sudah mengakhirkan mengqadha puasa Ramadan sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Berapa kafarahnya? Ya, kafarahnya sejumlah hari yang dia tinggalkan. Misalnya sisa qadhanya 3 hari, berarti dia mengqadha 3 hari plus memberikan makan kepada 3 orang miskin. Ya, memberikan makan kepada 3 orang miskin sebagai kafarahnya. Dan tentu saja dia akan berdosa karena sudah mengakhirkan qadha sampai masuk Ramadan berikutnya. Baik. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya adalah An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi syiyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dan dia punya utang puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Barang siapa yang meninggal dunia dan punya utang puasa, maka walinya berpuasa untuk dia. Hadis ini jamaah sekalian ada 3 perinciannya. Ada 3 kondisinya dengan hukum yang berbeda. Yang pertama adalah barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas menyepelekan puasa Ramadan dan yang semisalnya, kemudian dia meninggal dunia setelah Ramadan dan dia belum mengqadha puasanya, maka ini tidak ada kewajiban dan tidak ada tuntunan bagi wali-walinya untuk mempuasakannya. Bahkan meskipun ada walinya yang mempuasakannya, itu tidak bermanfaat. Ada anaknya misalnya, kasihan, orang tua saya ini ada utang puasanya, dia dulu tidak berpuasa, saya mau berpuasa untuknya. Tidak bermanfaat dia berpuasa untuknya. Jika dia, si mayit ini meninggalkan puasa Ramadan dengan alasan karena malas, dengan menyepelekan puasa Ramadan dan sebagainya, artinya dia meninggalkannya bukan karena uzur yang syar'i, maka para walinya tidak boleh untuk mempuasakan orang tersebut. Kalaupun ada yang mempuasakannya, maka tidak bermanfaat sama sekali puasa tersebut. Kemudian kondisi yang kedua, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur yang syar'i. Misalnya pada bulan Ramadan dia sakit, atau dia safar pada bulan Ramadan, atau dia haid, atau dia nifas, atau uzur yang lain.
setelah berlalunya bulan Ramadan, uzurnya ini masih ada, masih bersambung uzurnya dari Ramadan sampai habis Ramadan, dia masih beruzur. Misalnya sakit pada bulan Ramadan, sakitnya ini masih berlangsung sampai dia meninggal dunia. Meninggal dunia misalnya bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan dia tidak sempat untuk mengqadha puasanya, maka ini juga tidak ada tuntunan untuk walinya mempuasakannya, karena orang ini sebenarnya tidak berdosa. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi, walinya tidak berpuasa untuknya dan si mayit berdosa. Kondisi yang kedua, para walinya ini tidak perlu mempuasakan orang tersebut, karena memang orang tersebut tidak wajib baginya berpuasa. Artinya dia tidak berdosa dengan adanya utang-utang puasanya. Dengan adanya utang-utang puasa tersebut. Thayyib. Jadi ini dua kondisi di mana para wali itu tidak perlu mempuasakan si mayit. Kemudian kondisi yang ketiga, dan inilah yang dimaksud di dalam hadis ini. Kondisi yang ketiga ini adalah barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur syar'i, seperti kondisi yang kedua tadi, setelah berlalunya bulan Ramadan, uzurnya ini sudah hilang. Sudah hilang uzurnya. Tapi dia bilang, nantilah saya mengqadha. Misalnya pada bulan Ramadan dia haid. Setelah bulan Ramadan, uzur sudah hilang, kan? Sudah tidak ada uzur lagi, karena tidak mungkin haid sepanjang tahun. Tidak mungkin. Haidnya mungkin 7 hari saja. Setelah itu sudah tidak haid lagi. Tapi dia bilang, nantilah saya qadha, kan masih panjang waktunya. Ternyata sebelum dia qadha, dia meninggal dunia. Jadi sebelum dia mengqadha, dia sudah keburu meninggal dunia. Nah, inilah yang dimaksud dalam hadis ini, shoma anhu waliyuhu. Walinya itu berpuasa untuknya. Dan ini yang banyak terjadi, terutama bagi para wanita pada bulan Ramadan. Karena ada yang namanya haid, dan semua wanita balik itu haid kecuali yang sakit. Dia akan haid, dan kadang-kadang ada yang mengakhirkan qadanya dengan alasan kan waktunya panjang. Ketika dia meninggal dunia sebelum mengqadha puasanya, maka para wali ini perlu memperhatikan hal tersebut. Jadi para wali bukan sekedar membayar utang-utangnya. Ada yang meninggal, dilihat berapa utangnya kepada orang, kemudian dia bayar. Tapi juga yang perlu diperhatikan adalah apakah ada utang puasanya atau tidak. Kalau ada utang puasanya, maka para walinya ini mengqadhanya. Kalau misalnya mereka banyak, ada 3 anaknya misalnya, bisa dibagi 10 hari. Atau misalnya ada kerabatnya yang ada saudaranya, 5 orang saudaranya, 3 orang anaknya, 8 orang, bisa dibagi 4 hari dan seterusnya. Yang jelas diselesaikan qadha yang tertinggal tersebut. Nah, bisa dipahami ya? Baik. Jadi ini 3 kondisi. Kemudian hadis yang berikutnya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shawmu syahrin afa aqdiyahu anha faqala law kana 'ala ummika daynun akunta qadiyahu anha qala na'am qala fadainullahi ahaqqu an yuqda. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya meninggal dunia dan dia punya utang puasa Ramadan. Apakah saya boleh untuk mengqadha puasanya? Rasul mengatakan, bagaimana pendapatmu jika ibumu meninggal dunia dan dia punya utang kepada orang lain? Apakah kamu akan membayar utang-utang tersebut? Dia mengatakan, tentu saja wahai Rasulullah, saya akan membayarnya. Lalu Rasulullah mengatakan, maka ketahuilah bahwasanya
utang kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dibayar. Ya, kalau utang kepada manusia saja kita akan membayarnya, maka utang kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih pantas untuk dibayar, untuk dilunasi. Ya, jadi hadis ini sebagai pendukung hadis yang sebelumnya pada kondisi yang ketiga. Bagi orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur, ya, meninggal dunia sebelum mengqadanya, maka ya sebaiknya, bukan kewajibannya, sebaiknya para walinya itu mengqadha puasa si mayit ini. Ya. Bagaimana kalau dia tidak mau mengqadhanya? Mereka tidak berdosa. Tapi si mayit ini akan ada hisab di situ. Ya, maka untuk meringankan hisab tersebut, maka hendaknya para walinya ini mengqadha puasanya untuk meringankan hisab bagi si jenazah tadi. Ya, nah. Jadi di sini Rasulullah mengkiaskan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak manusia saja kita harus menunaikannya, maka apatah lagi dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi hadis berikutnya ini mirip sekali dengan hadis yang sebelumnya dan saya rasa tidak perlu kita sebutkan karena maknanya sama ya. Baik. Hadis yang berikutnya an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Iya, ini sunnahnya berbuka puasa, disegerakan buka puasanya. Yang penting sudah masuk waktunya, sudah kita berbuka puasa. Tidak boleh mengatakan, nanti saya berbuka puasa kalau jam 10 malam, ya supaya pahalanya bertambah. Ini tidak bertambah pahalanya, ya justru berkurang pahalanya, karena dia sudah menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan juga, ya belum piazan sudah buka puasa dengan alasan kita akan disunnahkan menyegerakan. Ini bukan menyegerakan, ini berbuka sebelum waktunya, dan itu membatalkan puasa kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hadis selanjutnya, ya hadis yang terakhir dari bab ini adalah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Qalu innaka tuwasil. Qala inni lastu mislakum, inni ut'am wa usqa. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah SAW melarang puasa wisal. Puasa wisal itu 2 hari berpuasa berturut-turut tanpa berbuka puasa. Jadi ya hari ini misalnya besok ya dia berpuasa, nanti berbuka puasa itu hari Selasa. Jadi disambung berturut-turut. Ya tidak ada buka puasa di antara keduanya. Ini puasa wisal. Ya, ini puasa wisal. Dan Rasulullah melarang puasa wisal. Tapi ada yang mengatakan kepada Rasulullah, tapi bukankah kamu wahai Rasulullah berpuasa wisal? Nabi mengatakan, sesungguhnya saya ini tidak sama dengan kalian. Saya diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mampu berpuasa wisal dan kalian tidak mampu untuk melakukannya. Kalau ada yang berpuasa wisal mungkin dia mampu, tapi sangat memberatkan dirinya. Ini salah satu kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, ada kadang-kadang beberapa kekhususan bagi Rasulullah tidak boleh diamalkan oleh umatnya, dan ini disampaikan oleh Rasulullah. Ya, kenapa demikian? Karena umatnya tidak akan mampu melakukannya. Ya, ini contohnya puasa wisal. Rasulullah mampu tapi umatnya tidak mampu. Ya, kalau ada yang mau coba-coba, maka itu sangat memberatkan dirinya, bahkan bisa membahayakan kesehatannya, sehingga tidak boleh diamalkan oleh umatnya. Ya, begitu pula dengan Rasulullah diberikan kekhususan boleh menikah lebih dari 4 orang wanita. Ya, dan istri Rasulullah berapa? Ketika Rasulullah meninggal 9 istrinya. Ya, tapi di masa hidupnya ada juga yang lain.
Maksudnya ada yang meninggal sebelum Rasulullah meninggal dunia. Ada 2 orang yang meninggal sebelum Rasulullah meninggal dunia. Tapi pada saat Rasulullah meninggal ada 9 yang masih hidup. Adapun umatnya, ya kita semuanya tidak mampu lebih dari 4 orang. Ya dari banyak hal. Ya dari banyak hal. Ya adapun Rasulullah diberikan berbagai macam kelebihan dan juga diberikan berbagai macam kekuatan. Baik, saya kira ini saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini ada ta'liq sedikit di sini. Riwayat Muslim, fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil ila sahar. Barang siapa yang mau berpuasa wisal, maka batas maksimalnya sampai makan sahur saja. Jadi dari makan sahur tidak makan sampai makan sahur berikutnya. Nah, ini batas maksimalnya. Tapi ini tidak baik. Meskipun boleh, tapi lebih afdolnya berbuka pada saat sudah tiba waktunya. Ya, tapi kalau ada yang mau ngotot, maka paling maksimal adalah sampai makan sahur